Nah, oke. Oke, kita coba yuk soal yang tadi kita hitung dulu. Tadi kan udah hitung sih, tapi kalau kalian pakai rumus Excel, caranya gini. Jadi count sama dengan ini. Jadi kita dapat N-nya adalah 7. Kemudian min-nya itu adalah sama dengan average dalam kurung. Kita dapat hasilnya 40. Kemudian standar deviasinya. Jadi STDEV kemudian dalam kurung ya. Sama dengan STDEV dalam kurung. Kita masukin aja semuanya. Kemudian yang di bawahnya, bagian bawah dari kan X1 kan T sama dengan X1 min X2 per S per N pangkat 0,5. Maka kita masukkan saja dibagi dalam kurung N pangkat 0,5 gitu ya. Nah kemudian maka kita akan dapat T hitungnya adalah ini. Dikurang tadi di soalnya adalah 35, ya kan? Kasih kurung dulu. Kemudian kita bagi dengan ini. Maka kita akan dapat T hitungnya adalah 3,57839. Nah, kemudian kita akan cari di tabel, yaitu di tabelnya tadi kan karena kita lihat lagi soalnya itu adalah varietas jeruk baru diklaim memiliki kadar vitamin C lebih tinggi ya. Karena lebih tinggi berarti hipotesanya adalah one tail. Nah ketika one tail kita pakai saja yang 0,05 kemudian 6. Maka kita akan dapat T tabelnya adalah 1,943. Gitu ya. Tetapi kalau kita hanya berbicara terkait apakah A berbeda nyata dengan B, maka kita akan pakai two tail 0,025. Tetapi ketika kita berbicara lebih tinggi, maka kita akan pakainya one tail yaitu 1,943. T tabelnya adalah 1,943. Yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita dapat simpulkan, ya memang klaim tersebut adalah benar di mana vitamin C dari varietas baru lebih tinggi daripada jeruk pada umumnya. Nah, oke, sekarang kita coba menggunakan real statistik. Kita langsung aja ke data analisis tool, kemudian masuk di MISC, kemudian oke, kemudian masukin aja ininya, sampelnya ya. Kemudian, nah tadi kan ada target. Targetnya berapa? 35 kan ya. Targetnya 35. Kemudian ini one sample pakainya t-test. Ininya 0,05. Ini hipotesanya yang berdasarkan teori. Kemudian kita oke kan. Nah di sini kita dapat sama kan ya hasilnya. T hitungnya adalah 3,578. Kemudian T tabelnya adalah 1,943. Nah, kalau kita hitung berdasarkan p-value, maka p-value-nya akan dapat segini, di mana dia di bawah dari 0,05, yang artinya signifikan. Signifikan artinya bahwa klaim tersebut bahwa sampel data lebih baik daripada lebih banyak vitamin C-nya dibandingkan hipotesa adalah benar. Oke, sekarang kita coba pakai yang SPSS. Jadi kita coba, tadi tulisannya adalah vitamin C, sampel 1 gitu ya. Sampel 1, kemudian kita masukin aja pengukurannya. Kita ambil dari Excel tadi datanya. Nah, udah. Nah, oke, sekarang kita analyze.
Kita pakai compare means, kemudian one sample t-test, ini dimasukin aja sampelnya, kemudian test value-nya 35 gitu ya. Kemudian ininya sih kayak biasa, karena kalau di SPSS ini saya nggak tahu kenapa, tapi nggak bisa untuk two tail, one tail. Bisanya hanya untuk two tail gitu ya. Nah, kalau kalian number sampelnya itu cukup banyak, bisa pakai bootstrapping gitu ya. Nah, kemudian kita oke-kan. Nah, kita keluar hasilnya. Nah, ini signifikansinya hanya untuk yang two tail aja ya. Tapi ya kurang lebih kan kalau dibilang tetap di atasnya. Jadi artinya bahwa memang t-testnya ini kan memang tetap di atasnya. Jadi kita bisa bilang bahwa hasilnya memang signifikan gitu ya. Signifikan bahwa memang lebih besar vitamin C-nya daripada vitamin C di literatur.